warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khair rabb wa wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihim iqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Habaiban al-kiram, wabil khusus sayyidi al-habib Abdurrahman bin Toha al-Habsyi wa akhwai hafizahumullah wa ra'akum, serta para habaib sedaya yang bisa hadir pada malam hari ini, semoga diberi keberkahan oleh Allah. Para asatid, para kiai, khususnya guru saya yang saya cintai, Ustadz Husin Komari, hafizahullah wa ra'ah, semoga diberi panjang umur oleh Allah, diberi keselamatan, diberi oleh Allah pondok ini semakin berkah zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Para santri, adik-adikku, ya saya anggap antum ini adik-adik saya karena saya juga muridnya Ustadz Husin Komari. Di tahun 96 sampai 99 saya mondok di Darut Tauhid, dan salah satu guru favorit saya adalah Ustadz Husin Komari. Kenapa favorit? Karena beliau tidak pernah nyambuk pakai rotan, jadi favorit. Selain juga akhlak beliau yang sangat masya Allah, semoga kita bisa meniru akhlaknya, ya, karena manusia ini yang bisa dilihat itu akhlaknya. Orang tidak tertarik dengan ilmu orang lain. Antum ketemu sama orang, yang pertama dilihat sama orang adalah akhlaknya, bukan ilmunya. Orang punya ilmu tinggi tapi dia sombong, dia merasa lebih baik dari yang lain, orang tidak tertarik. Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling mulia yang dicipta oleh Allah. Tapi Rasulullah tawaduknya luar biasa. Waktu perang Badar, Rasul SAW dengan jumlah onta yang diriwayat dikatakan cuma 70 ekor onta, yang berangkat 313. Jadi dibagi satu orang kurang lebih antara 3 atau 4 onta, gantian perjalanan sekitar 200 kilo. 200 kilo dibagi 4 sama dengan berapa adik-adikku? 50. Antum kalau tidak cepat matematika nanti faroidnya lemah nanti dipikir. Nah, sehingga 50 kilo naik onta, yang 150 kilo rata-rata mereka berjalan untuk perang Badar. Tapi Nabi Muhammad SAW bersama 2 sahabatnya, diantaranya salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabatnya, beliau mengatakan, nanti kita tidak usah gantian sama Nabi Muhammad, sudah kita jalan aja sampai Badar. Mosok gantian sama Nabi? Masa Nabi disuruh turun? Ya Rasulullah, sudah habis waktunya, sekarang ana. Tidak mungkin kan? Maka mereka mengatakan kita jalan aja. Ini in the middle of summer, di tengah musim panas. Summer itu apa? Musim panas. Kalau winter, musim dingin. Ini di tengah musim panas, di tengah gurun, panas luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, kita tidak usah gantian sama Nabi Muhammad, lebih baik kita jalan saja. Ya khair, siap kita. Terus Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, kita sepertinya kepingin jalan ya Rasul, kita tidak tertarik untuk naik onta. Padahal Rasul tahu ini karena dia tidak mau Rasulullah turun. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak mengatakan begini, ya wis, antum memang ya khair santri antum ini, bukan. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Ana tidak punya pahala lebih banyak dari kalian berdua, dan ana juga kepingin dapat pahalanya berjalan. Nanti kalau sudah sampai waktunya, ana gantian sama antum. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Padahal seandainya Rasul tidak begitu, semua sahabat bakal ridho sama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta Rasul, dia diberkahi oleh Allah. Siapa yang bermasalah dengan Rasul, dia bermasalah. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, akan dikatakan menempati neraka sebelum dia meninggal dunia. Bukan karena Allah menginginkan Abu Lahab di neraka, tidak, tapi Abu Lahab memang tidak mau untuk membuka hatinya menerima Nabi Muhammad SAW.
Orang-orang dulu itu mereka sudah tahu Nabi Muhammad itu adalah salah satu contoh Nabi akhir zaman. Bahkan di Injil dan di Taurat itu Rasulullah sudah diketahui oleh orang-orang sebelum orang Arab yang tahu. Antum paham yang Anda sampaikan ini? Antum belum makan atau apa? Mari puasa. Assalamualaikum. Jelas suara saya ini. Oke, Ustaz. Makhluk berjawa ya, oh dicampur Jawa lah, mboten ngomong antum. Ma'ruf iki meneng ae. Dadi napunten nggih, nek ngenten paham jenengan. Nggih paham nek ngenten. Lan nuwun sewu. Kula masih mbangir ngenten cara Jawa nggih saged, Pak. Tapi Madura mboten saged kula. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku wonten teng Al-Qur'an, wonten teng Injil sudah disebut bakal akan lahir. Ketika Rasul lahir di 12 Rabiul Awal itu terjadi terang benderang. Ya, terang benderang. Wamtala'atis samawatu anwaro. Langit ini padang luar biasa. Nah, ketika salah satu pendeta Yahudi melihat terangnya seperti itu, dia melihat bahwa ini akan lahir Nabi akhir zaman. Akan lahir Nabi akhir zaman. Maka dia keluar di Mekah mencari orang Yahudi mana yang melahirkan anak. Ternyata sak Mekah tidak ada. Yang lahir ternyata putra dari Aminah. Orang Mekah, orang Arab bukan Yahudi. Maka si rohib atau si pendeta tadi mengatakan, hancurlah kita karena Nabi akhir zaman sudah lahir dan bukan orang Yahudi tapi orang Arab. Ditanya oleh Yahudi yang lain, anak kalau ngomong Yahudi ini takut keliru Wahyudi. Kalau dikatakan Yahudi ini dikatakan bahwa sudah lahir Nabi akhir zaman dan dia bukan dari golongan Bani Israel. Kekalahan akan dimulai dari saat ini. Kok bisa si rohib ini tahu? Karena dia melihat wamtala'atis samawatu anwaro, itu bukan seperti terangnya matahari. Karena kalau matahari itu menerangi, sekarang ini di Karangjati ya, Kabupaten Karangjati. Tapi di bawah sana di Rio de Janeiro, di Buenos Aires, di Los Angeles, di California, bukan di Kalizuko, tapi di California, di bawah sana di Amerika, saat ini sedang panas karena matahari sedang di bawah sana. Sekarang di sini gelap. Tapi kalau waktu lahirnya Rasul di Amerika, di Karangjati, di Inggris, di Sudan yang asli atau Sudan yang di Afrika sana, semua itu terang. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua itu terang. Wamtala'atis samawat, bukan cuma bumi, as-samawat itu terang benderang. Lah orang Yahudi aja paham, orang Arab tidak paham. Dipikir cuman apa ya kok padang, wis turu maneh. Orang Yahudi yang malah paham duluan. Kenapa? Karena di Taurat mereka ada itu. Tanda-tanda kelahiran Rasul adalah terangnya malam di waktu-waktu yang sudah ditentukan di dalam Taurat. Taurat yang asli, bukan Taurat yang PDF. Sehingga mereka mulai tahu bahwa ini lahirnya Nabi akhir zaman. Tapi mereka tidak beriman sama Rasul. Ada lagi waktu Rasul SAW berusia 9 tahun berangkat untuk tijarah ke Syam. Syam itu dulu namanya Syam, sekarang itu Lebanon, Palestina, Syria, sama Yordania. Dulu namanya Syam, sekarang jadi 4 negara itu. Dulu Rasulullah berjalan ke sana untuk berdakwah, untuk berdagang. Ketika berjalan dilihat oleh Buhairah, salah satu orang yang memegang kepada Injil yang asli, bukan yang PDF, yang cekelan kepada Injil. Maka dia melihat Rasul dan rombongannya. Ketika itu Rasul umur 9 tahun. Maka dilihat sama dia di bawah pohon. Kok ada orang yang duduk di bawah pohon? Ada anak kecil. Di atasnya ada mendung. Makanya ada kan assalamu alal mudhallali bil ghamamah. Assalamu alaik. Salam untuk mewahai yang kalau kemana-mana itu dinaungi oleh mendung. Jadi Rasulullah tidak kepanasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau antum keluar rumah itu ada mendung bukan karena antum istimewa, ya mau hujan begitu saja. Tapi kalau Rasul itu kemana-mana dia dinaungi mendung. Buhairah melihat rombongannya Abu Thalib mengatakan, ini rombonganmu suruh masuk, suruh makan di rumah saya, suruh istirahat dulu. Siapa anak itu? Abu Thalib mengatakan, oh itu anak saya. Buhairah mengatakan, itu bukan anakmu, tidak mungkin ini anakmu. Maka didatangi oleh Buhairah, dilihat Rasul SAW, wajahnya terang, di atasnya ada mendung. Dan dia kok tertarik duduk di bawah pohon itu, dan pohon itu sampai sekarang masih ada. Ya, dikatakan syajaratus sahabi, pohon yang dipanggil sebagai sahabatnya Nabi Muhammad. Maka Abu Hurairah mengatakan tidak akan duduk di pohon ini kecuali yang akan jadi Rasul di akhir zaman. Dilihat sama dia,
kurang satu petunjuknya. Dia minta sama Rasul, permisi ya nak, dibuka bajunya Rasul, di pundaknya ada tanda kenabian. Kalau di qasidah itu baina katifaihi alamah. Nah itu kan baina katifaihi, ada tanda kenabian. Maka Buhairah mengatakan, Abu Thalib, kamu ngawur Abu Thalib. Tapi bahasa Arab. Ente ngawur ya Abu Thalib begini. Ente ngawur Abu Thalib, ini mau jadi nabi ente bawa begini. Kalau ke Syam ente sampai ke Syria atau ke Palestina atau ke Libanon akan dibunuh anaknya, karena Yahudi sudah tahu tanda-tandanya ada mendung, bercahaya dan ada tanda kenabian di pundaknya. Bawa dia pulang ke Mekah, maka tidak jadi. Ternyata di Injil sudah ada itu. Nabi Muhammad akan jadi nabi. Jadi orang-orang yang Nasrani itu sudah tahu bahwa Rasul itu adalah Nabi Muhammad dan mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Dan yang ketiga itu ketika Rasul usia 40 tahun, Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira, kemudian melihat malaikat Jibril. Dikatakan oleh malaikat Jibril, "Iqra ma ana biqari." Dipeluk sampai 3 kali. Rasulullah itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan disamakan kita dengan Rasulullah SAW. Kalau antum tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kenapa yang tidak murojaah? Sunnah Rasul. Loh apa? Kenapa yang tidak masuk kelas? Sunnah Rasul. Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu privilege, keistimewaan, mukjizatnya Nabi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi ilmunya seperti itu. Karena langsung dapat ilmu dari Allah, tidak perlu guru Nabi Muhammad SAW. Itu justru mukjizat. Kalau anak sama antum ini ummi, itu karena bahlul, bukan karena sunnah, itu bukan mukjizat. Kita tidak bisa begitu, kita harus belajar. Rasul diistimewakan dengan umminya. Semua ulama itu ngambilnya setetes dari ilmunya, lautannya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak perlu seperti anak sama antum. Ketika Rasul mendapat wahyu, maka Rasulullah turun. Ketika Rasulullah turun, kemudian dipeluk sama Siti Khadijah, zamiluni, zamiluni, kemuli saya, selimuti saya, dikemuli oleh Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengatakan, besok ayo kita datang ke paman saya yang bernama Warokoh bin Naufal, nanti dia akan menceritakan apa yang terjadi tentang apa yang kamu lihat. Karena Rasul kaget melihat malaikat Jibril yang dalam bentuknya yang asli, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Itu kalau kita sudah mati itu. Saking Rasulullah kuat, maka Rasul pun besoknya berangkat ke Warokoh bin Naufal. Tanya, kemudian dikatakan siapa itu, karena beliau sudah tunanetra. Dia mengatakan, ini saya Khadijah bersama suami saya Muhammad. Kenapa? Ini mau tanya, katakan wahai suamiku. Nabi Muhammad mengatakan, tadi malam saya melihat makhluk namus yang tinggi seperti ini. Maka tersenyum Warokoh bin Naufal. Sudah datang sama kamu. Itu dulu yang datang sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Musa. Itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Berarti kamu mau jadi nabi. Loh, kok bisa tahu? Ya karena di Injil yang sudah ada. Injil yang asli, bukan yang PDF. Injil yang asli. Maka kamu akan jadi nabi akhir zaman. Maka Warokoh bin Naufal mengatakan, kalau saya masih hidup ketika kamu diusir dari Mekah, wallahi saya akan ikut sama kamu. Rasul mengatakan, loh mereka ini cinta sama saya dipanggil Al-Amin, yang terpercaya, semua diberikan kepada saya diusir, tidak akan dapat keistimewaan orang seperti kamu kecuali pasti diusir. Berarti di Injil sama di Taurat itu sudah ada jelas kriteria Nabi Muhammad SAW. Understand? Sudah paham? Tapi mereka tidak beriman, maka laqad haqqal qaulu ala aktharihim fahum la yu'minun. Maka sudah layak untuk mereka diazab oleh Allah, karena Allah sudah memberi petunjuk kepada mereka siapa Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita yang tidak pernah bertemu langsung, tapi diberi iman oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Rasul. Maka terakhir dari yang saya sampaikan, para adik-adikku dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari sebisanya kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik kalau masuk, kalau keluar abwaaba fadlik, kalau makan Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Kalau keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi ahyana apa? Alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Kalau masuk kaki kiri, sebelum masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau melihat kaca bacaan doanya, gantengnya aku begitu? Enggak. Kita baca apa? Allahumma kama hasanta khalqi. Itu antum lakukan, Rasulullah cintanya luar biasa sama antum. Karena ketika antum melakukan sunnah-sunnah Rasul, antum fokus
antum meniru makhluk yang baik-baik, insya Allah yuhibbukumullah. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya tidak akan berdiri di sini kalau diperintah sama guru saya, ya, karena beliau adalah orang yang sangat istimewa bagi saya dan saya murid beliau sampai matahari terbit dari barat. Bukan hanya saya dan anak-anak saya muridnya Ustaz Husain Komari sampai matahari terbit dari barat. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau dan dengan guru beliau dan bersama para habaib sampai masuk di dalam surga Firdaus ala ahsanil hal bi ghairi hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.